อิเชตวันเนอนาถบินทิกัสสะอาราเมอัฏฐโคอัญญตราเทวตาอภิกันตายรตติยาอภิกันตวันนาเกวลกัปปังเชตวันนังโอภาเสตวาเยนะภควตาเตนุปสังกามิอุปสังกามิตวะภควะตางาnam mô Bác Nhã. Memilih Chandra Kirti. Today we begin with the Pali sudah Heart Sutra chanting by veterans from Don't Worry International Pagi ini Vipassana kita akan mulai dengan Center in Thailand. And Vietnamese Heart Sutra chanting by veterans Pali from dari Quang Am Center in Thap Thailand Campus, Vietnam. Tomorrow the dan program juga is similar, dari except that we will begin with Chinese Heart besok programnya sama dengan hari by ini veterans from Bao Quang Pho Thang, Singapore. dengan Sutra And Chanting Indonesian Heart Sutra chanting by a group of devotees from dan Dhamma Sutra Yatra dan Indonesia. besok Chanting Today, Hatha the Sutra moderators dari for Dhamma today's Yatra teaching Indonesia. will be Miss Bu Mai Chi from Vietnam. Hari ini She's a devoted Dhamma Moderator. student and a key volunteer at Pendeling Dhamma Center, Vietnam, and has been moderating at the center teachings and event guided under Thamprap Rinpoche. The Pendeling Dhamma Center is one of our Asia teaching organizers for this year and also the Dhamma past Center years. adalah salah satu On behalf organizer of di our Indonesia Asia Teaching Organizing Committee, Baik. we welcome Your Holiness and our distinguished guests, atas Venerable Sangha nama members, komisi. fellow participants, and our online viewers who have joined us today. We wish everyone a great day and enjoy the today's teaching. Thank you, Your Holiness. Maaf, teksnya hilang. Tangi Sharwe. 그 벽에 좀 주고. 다들이 에시아의 Jadi hari ini 가게 아니 들대 지금 낭수 모르지야. ada berbagai center-center Dharma di Asia, Asia Tenggara. Saya akan memberi satu introduksi, satu perkenalan kepada mereka tentang Buddha Dharma berdasarkan area Chandra Kirti, yaitu ulasannya sendiri tentang teksnya memasuki jalan tengah. Dan saya telah menerima transmisi ini dan dari ulasan ini, dan saya telah menerima juga menerima transmisi teks akar dari abad dari guru saya Kyabje Ling Rinpoche, dan juga saya menerima transmisi dari otokomentarnya atau ulasan sendiri dari Kyabje Rinpoche Kyungga Wangchuk, dari Kyungga Wangchuk. Jadi saya akan memberi ajaran berdasarkan otokomentar ini sedapat mungkin selama 2-3 hari ini. Jadi pertama-tama mengenai Buddha Dharma. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Sang Buddha Shakyamuni telah memutarkan roda Dharma. Dan Sang Buddha sendiri yang mengajarkan ini, yang memberi ajaran ini, Sang Buddha sendiri telah mengatakan bahwa maksudnya siapapun yang mendengar jangan menerima begitu saja ajaran beliau atau kata-kata beliau, tapi harus apa yang diucapkan harus diteliti, diselidiki. Bagaimana biku dan pakar, Anda sama seperti seorang menguji emas, sama halnya Anda harus melakukan dengan ajaran-ajaran saya. Bukan hanya sekedar karena Anda punya keyakinan pada saya, tapi harus. Jadi sama seperti emas digosok, dibakar dan sebagainya. Demikian pula saat Anda pengikut saya mengecek ajaran saya dan melihat bahwa ajaran saya itu masuk akal dan bisa dipertahankan, dan itu kalau dia punya efek untuk mentransformasi batin Anda, maka pada saat itu Anda harus menerima ajaran saya. Dan demikian setelah Sang Buddha
ada juga 7 yang pengganti Sang Buddha setelah Sang Buddha yang mendapat kepercayaan untuk teruskan dharma. Tapi kalau kita bicara tentang pelajaran falsafah Sang Buddha, ada Universitas Vihara Nalanda yang merupakan pusat pembelajaran Buddha Dharma dan pendidikan, dan juga mungkin ada saat zaman Sang Buddha, tetapi berangsur-angsur Nalanda itu menjadi satu pusat pembelajaran Buddha Dharma yang terakhir, yang terutama pada saat itu adalah di mana Buddha Dharma itu diajarkan. Ini adalah salah satu yang terbaik. Kita tidak mengatakan itu bukan karena Nalanda itu terkenal, tapi kalau kita melihat tulisan-tulisan yang keluar dari Nalanda, dari para guru-guru yang keluar dari Nalanda, Anda bisa melihat betapa bagaimana mereka setelah mengajarkan risalah-risalah Sahem Agung, apakah itu tentang falsafah, logik, atau epistemologi, para guru dari Nalanda ini telah belajar melalui metode lipat 3, yaitu untuk mencek ajaran itu. Sama halnya seperti emas diuji dengan dipotong dan digosok dan dibakar, maka adalah keberuntungan untuk para orang Tibet bagi siapa dari zaman Songtsen Zampo dalam abad ke-7. Tentu pada saat itu pun ada satu hubungan dekat dengan kaisar dari Tiongkok, dan Songtsen Zampo bahkan menikahi salah satu putri dari raja pada zaman itu. Jadi saya biasa suka bercanda bahwa Songtsen Gampo, karena dia telah menikahi putri Cina, pasti menikmati makanan Cina itu enak banget. Tapi mungkin bagi beliau tulisan Cina itu terlalu susah, maka beliau itu menemukan tulisan-tulisan India berdasarkan tulisan India Devanagari zaman itu, yang di mana kita akan menemukan konsonantan dan berdasarkan Devanagari, tulisan Devanagari itu tulisan Tibet dibuat, dan kemudian pada abad ke-8 pada zamannya Gesung Detsen, Raja Tibet, dia menemukan bahwa Buddha Dharma di Tibet pasti sangat bermutu, dan oleh karena itu semestinya bermutu, maka beliau mengundang Shanta Rakshita Shanta Rakshita diundang ke Tibet, dan Shanta Rakshita menasihati mereka bahwa Anda mempunyai bahasa sendiri, Anda tidak perlu memakai bahasa Sanskrit atau Pali kalau Anda bisa menerjemahkan ajaran-ajaran Sang Buddha ke dalam bahasa Tibet. Itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Bahkan ada sejarawan mengatakan bahwa Shanta Rakshita sendiri pada umur yang tua itu sudah berusaha untuk mempelajari bahasa Tibet juga. Jadi sebenarnya kami orang Tibet punya tulisan unik sendiri berdasarkan skrip Devanagari, dan oleh karena itu banyak teks-teks ini dalam
Buddha Dharma yang ada di India diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Kita bicara tentang 100 jilid Kangyur dan tulisan-tulisan dan 200 jilid terjemahan dari berbagai risalah-risalah juga yang diterjemahkan. Jadi di Kangyur itu ujaran Sang Buddha sendiri. Dan kalau mengenai Vinaya, mungkin bersumber kepada tradisi Pali. Tapi pembelajaran tentang Madhyamaka dan sebagainya kebanyakan dalam bahasa Sanskrit. Dan demikian, tulisan Chandra Kirti tentang memasuki jalan tengah dan ulasan beliau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet atau komentarnya diulas sendiri oleh Chandra Kirti. Jadi Buddha Dharma di Tibet bersumber pada Nalanda, dalam tradisi Nalanda. Dan ini bukan hanya bahwa tradisi ini begitu suci, tapi kita juga punya tulisan-tulisan Arya Nagarjuna dan pengikut-pengikut beliau, Chandra Kirti dan sebagainya. Dan ajaran mereka, tulisan mereka juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet, dan kita juga mempelajarinya. Mengenai memasuki mula Madhyamaka Avatara atau Madhyamaka Avatara memasuki jalan tengah, saya telah menghafalnya waktu saya masih kecil. Saya biasa melafalkannya. Waktu saya kecil saya sudah hafal, jadi saya sering melafalkannya. Waktu saya masih kecil. Selama 2-3 hari saya melafalkan Madhyamaka Avatara, walaupun saya tidak memahami artinya. Dan saya telah menerima transmisi dari ulasan Madhyamaka Avatara, dari ulasan dari Kyabje Ling Rinpoche. Dan kemudian ini komentar saya terima dari Kungga Wancho, Rinpoche Kungga Wancho. 렉샤기 숑 대중코라 쪼로 지대하지 제대로 사다 아주 들때 jadi 주고랑지 어라 디마 saya mempelajari teks yang ditulis oleh guru-guru India. Inilah yang bagian utama dari teks-teks yang saya pelajari. Jadi ya. Menerima transmisi teks-teks ini dan mengenai Buddha Dharma, kita perlu mengenai tradisi Nalanda ini, tradisi Nalanda ini terfokus pada penalaran rasional dan Madhyamaka Avatara sendiri. Di dalamnya itu ada Chandra Kirti mengatakan bahwa mengatakan bahwa guru-guru seperti Vasubandhu, Dignaga dan Dhammapala mengatakan bahwa mungkin mereka telah meninggalkan ajaran-ajaran yang mendalam dari penimbulan yang bergantungan dari tradisi Nalanda dan Chandra Kirti dan membalas pertanyaan sendiri, ya saya yakin bahwa mereka meninggalkan itu. Jadi kalau mengenai komentar atau komentar sendiri dari buat, saya membaca beberapa halaman setiap hari dari ulasan beliau tentang tulisannya sendiri. Dan pada bagian akhir, bagian ke-6, yaitu kita melihat bait yang ketiga dari bawah, yang terakhir dari
bumi ke-6. Kalau kita betul-betul melihat bagaimana semua hal itu eksis, bagi buah mujarab di telapak tangan, disinari cahaya inteligensi sang bodhisattva mencerap dan sebagainya. Bagai buah obat mujarab di telapak tangan disinari cahaya inteligensi, sang bodhisattva mencerap keseluruhan eksistensi tiga dunia secara primordial, kosong dari penimbulan, dan dengan kekuatan kebenaran kewajaran dia menuju penghentian. Apapun objek pengetahuan yang ada, mereka mempunyai dua sifat. Satu adalah sifat yang konvensional, yang satu yang adalah realitas tertinggi. Sebenarnya mereka mempunyai esensi yang sama karena mereka dari entitas yang sama. Yang harus kita pahami bahwa hal-hal itu eksis secara konvensional. Kalau kita berupaya untuk mencari mereka melalui analisis, meditasi analisis, dan penyelidikan dan sebagainya, dengan penalaran dan sebagainya, Anda tidak akan bisa menemukan apapun sebagai ini atau itu. Jadi kekuatan konvensional ya, dia menuju penghentian. Jadi hal-hal itu nampaknya seperti punya eksistensi objektif. Tapi 100% pasti bahwa mereka tidak eksis secara objektif itu. Jadi mereka itu tidak lahir dari awal, tetapi karena kita mencengkram kepada satu eksistensi intrinsik, pada hal-hal, kita mempunyai semacam kita mencengkram diri dari entitas-entitas. Dan juga dikatakan para yogi, mereka menolak eksistensi semua fenomena, seolah-olah menolak eksistensi fenomena yang memiliki eksistensi atau realitas dari dirinya sendiri, arti berdiri sendiri. Jadi kalau kita melihat penalaran yang dipakai untuk memastikan bahwa hal-hal itu fenomena tidak eksis secara intrinsik, ada berbagai penalaran yang bisa dipakai. Dan seperti saya katakan tadi, kalau mengenai memasuki jalan tengah, saya telah menghafalnya seluruh teksnya waktu saya masih kecil, walaupun saya tidak memahami artinya. Tapi sekarang saya membaca ulasan Candakirti sendiri 2 halaman sehari. Kalau saya tidak mau terlalu membanggakan diri atau arogan, sekarang saya punya harapan bisa mencapai penghentian yang sejati. Ya. Tapi ini bukan karena macam keyakinan buta, tapi ini saya katakan dari pengalaman saya sendiri, karena saya telah melakukan pembelajaran tentang falsafah penimbulan bergantung, dan telah merenungkannya dan juga memeditasikan. Walaupun saya belum bisa mencapai shamatha, tapi saya masih punya harapan untuk mencapai penghentian sejati. Di negara barat ada para ilmuwan quantum physics
Satu seni, dah kata ilmu kuantum fisik itu membantu saya untuk memahami tentang falsafah tentang kesunyataan. Dan kalau mengenai pandangan tentang kesunyataan ini, bukan hanya berdasarkan mendengar ajaran-ajaran, tetapi juga pemahaman yang timbul karena merenungkan tentang kesunyataan, melakukan refleksi tentang itu. Dan seperti dikatakan Chandra Kiti sendiri telah mengatakan pada awal dari Madhyamaka Avatara pada awalnya, dia sendiri tanpa mengakumulasi baik kebajikan maupun kebijaksanaan, tidak mungkin kita bisa menuju kebudaan. Jadi maka saya mempraktekkan meditasi tentang kesulitan dan juga bodhicitta. Keduanya itu adalah praktek-praktek saya yang saya lakukan setiap hari. Inilah praktek-praktek utama saya. Jadi dari pengalaman saya sendiri, saya memberitahu Anda, teman Dharma saya, teman Dharma, kalau Anda bermeditasi, kalau Anda memeditasikan, kedua hal ini, dan Anda bisa mengharapkan dari ajaran tentang penimbulan dan bergantung. Jadi Hisolis sedang mengutip bait kedua dari ini, mengingat bahwa hanya welas asih dipastikan sebagai benih panen Buddha sempurna, bagi air yang menghidupkannya, dan sebagainya. Kami seorang Buddhis yang mengikuti transit tradisi Sanskrit, kita berdoa untuk semua makhluk, bukan hanya diri kita sendiri, tapi kalau secara praktis ada 7 miliar manusia di bumi ini, kita semua sama, bahwa kita semua ini manusia, kita memiliki potensi yang sama dari pikiran kita, dari batin kita, dari otak kita. Tetapi karena klise-klise atau emosi-emosi yang negatif kita, yaitu kemelekatan, kebencian dan sebagainya, maka terjadi banyak konflik di dunia ini sepanjang berabad-abad, bahkan hari ini pun juga masih terjadi. Maka saya berharap menyebarkan ajaran tentang metta dan karuna di dalam dunia ini. Karena kebencian dan kemarahan kita menyakiti orang lain. Dan seperti katakan dan juga di dalam Madhyamaka Avatara, pada saat Anda marah, Anda sendiri juga tidak bahagia, dan teman-teman yang dekat dengan kamu juga tidak bahagia. Jadi dalam teks ini Chandra Kiti mengatakan bahwa kalau Anda marah, Anda nanti punya wajah yang sangat buruk sekali nanti dalam bumi ketiga. Murka merusak wajah Anda dan bawa Anda ke yang tidak baik. Ia merampas kemampuan batin Anda menilai apa yang benar dan apa yang salah. Intoleransi dengan cepat melemparkan Anda ke alam yang lebih rendah. Tapi kesabaran membawa kualitas yang berlawanan dengan yang baru saya jelaskan. Dan yang ke-8 juga, kesabaran membuatmu menarik dan disayangi oleh yang agung dan sebagainya.
kalau kita bisa mempromosikan welas asih dan cinta kasih ya karuna dan welas dan karuna, kalau ini adalah lawan dari kebencian dan kemarahan. Kalau kita bisa mendapatkan penawaran untuk kemarahan dan kebencian dengan meta atau kasih sayang akan berubah dalam dunia. Jadi semua agama mempunyai potensial untuk melakukan ini, maka saya bekerja untuk keharmonisan di antara agama di dalam dunia. Maka ini kan membawa ketentraman, kedamaian di dalam dunia. Oleh karena itu saya mempromosikannya. Di Tibet, kita punya kata-kata yang diterjemahkan Sang Buddha sendiri, yang dikatakan oleh Sang Buddha sendiri, diucapkan Sang Buddha sendiri, diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet untuk menunjuk otentitas dari ajaran-ajaran ini. Pada awal dari semua teks ini selalu ada judul teksnya dalam bahasa Sanskrit atau dalam bahasa-bahasa yang dalam Madhyamaka Avatara nama juga kita akan menemukan judulnya dalam bahasa Sanskrit. Jadi yang ini Madhyamaka Avatara Bhashya, yaitu adalah auto-komentar tentang itu, dan bahasa Inggris Entering into the Middle Way, auto-commentary, dan dalam teks berbagai teks yang berbeda ini, semua penerjemah ini telah memuja berbagai deity. Jadi teks-teks dalam sutra para penerjemahkan pujaan dikasih kepada para Buddha dan Bodhisattva, dan teks Abhidhamma mereka memuja Manjusri di dalam Vinaya. Mereka memuja Sang Buddha sendiri. Dan di sini memuja Manjusri karena saya ingin menulis ini daripada saya memuja semua Buddha dan Bodhisattva pada awal. Saya akan memuja Bhagawan, yaitu welas asih yang luar biasa. Jadi mengingat bahwa welas asih sebagai benih panen sempurna bagi air yang menghidupkannya dan bagi buah yang menjadi sumber kehidupan semua makhluk untuk lama. Para Buddha sempurna lahir dari para Bodhisattva dan sebagainya. Batin welas asih, karuna, dan kesadaran non-dualistik kita bercita. Jadi yang mengingat bahwa karena mereka para Buddha lebih hebat dari para arhat, jadi lebih dari para Savaka dan Paticca Buddha, dan para Buddha lebih dari mereka. Dan para Buddha itu timbul berdasarkan bagaimana Buddha itu muncul. Karena untuk mengajarkan penimbulan yang bergantung, dan sesuai dengan aspirasi proses mendengar dan merenungkan dan memeditasikannya. Biarpun ada yang
tidak mencapai nirvana dalam kehidupan yang sekarang ini, walaupun mereka telah mahir dalam pemahaman tentang penimbulan bergantung ini, tapi mereka pasti akan mencapai kematangan hasil yang diinginkan dalam kehidupan yang berikutnya, seperti dijelaskan dalam Arya Deva dalam keempat. Kalau nirvana tidak dijelaskan di sini, dan itu pasti akan dicapai sesuai diajarkan di dalam jalan tengah, bahwa Buddha-Buddha yang sempurna praktik Buddha itu timbul juga tanpa support, tapi mereka juga banyak dari para Sravaka mendengar ajaran dan kemudian memproklamasikan ke yang lain. Kami banyak seperti itu, tidak benar-benar mempraktekannya. Mereka melakukan karena mereka mendengar tentang hasil yang tertinggi dari diajarkan di kita seperti saya ragu kalau kita jangan-jangan kita juga seperti itu pada saat yang hanya mendengar terus kemudian mengucapkannya lagi, walaupun kita sudah menerima ajaran-ajaran ini tapi kita tidak mempraktekannya. Kita punya keyakinan yang dalam kepadanya, tapi kita tidak benar-benar mempraktekannya. Oleh karena itu, kita memiliki seperti ternodai atau yaitu dari para Savaka yang hanya memproklamasikan, walaupun Bodhisattva, kalau mereka hanya memproklamasikan dan tidak mempraktekkan, itu tidak akan Bodhisattva itu tidak begitu, para Bodhisattva tidak begitu. Jadi bait yang sama dari Sutra Lotus, dan walaupun para Bodhisattva memang demikian, tapi kalau mereka yang hanya membaca saja dan tidak melakukan praktik, ini tidak sama dengan para Bodhisattva. Istilah Buddha juga bisa diterapkan kepada semua ketiga, ya, para mendengar, para praktik Buddha, dan Buddha Samyaksam Buddha juga. Dan Buddha juga bisa dikatakan bahwa pada tapi mereka dibedakan karena kebijaksanaannya. Mereka tidak setinggi para Buddha yang memiliki, karena tidak memiliki kebajikan dan kebijaksanaan dan juga maha karuna, maka mereka itu tidak peringkatnya tidak setinggi para Buddha. Jadi mereka itu hanya menengah saja. Dan oleh karena mereka terbangun hanya untuk diri mereka sendiri, maka mereka disebut sebagai pratikya Buddha, atau mereka karena mereka Sravaka itu dan pratikya Buddha seperti itu. Mereka itu lahir dari Tathagata, mereka dilahirkan dari para Buddha. Tapi dari mana para Buddha lahir? Disebut bahwa para Buddha itu lahir dari para Bodhisattva. Bagaimana para Buddha itu lahir dari para Bodhisattva? Walaupun mereka benar, namun para Bodhisattva adalah penyebab para Buddha, karena dari segi pandang keadaan batin mereka, dan kedua dan karena mereka
mereka mempertahankan dengan sempurna ajaran-ajaran, maka menjalankannya. Dan kalau dari segi keadaan mereka, karena para Buddha punya keadaan bodhisattva sebagai sebab, karena mereka mempertahankan Buddha Dharma dengan sempurna, dan seperti dikatakan bahwa Arya Manjusri hanya sebagai karena menjadi bodhisattva, ya selain jadi demikian bisa dikatakan bahwa mereka lahir daripada bodhisattva. Dan oleh karena itu, karena jadi kalau kita memuja penyebab, kita harus memuja juga akibat, yaitu dan seperti kan kita kan bahwa pada batang dan sebagainya dari pohon mujarab, obat mujarab, bahwa daun-daunnya juga berkhasiat bagi para makhluk yang dekat pada itu, bahwa mereka akan bergabung dengan Mahayana. Jadi dari para bodhisattva juga akan dipuja. Dikatakan dalam Sutta Kasyapa, menyembah kepada bulan yang yang baru muncul dan tidak kepada bulan purnama. Semestinya kita kenapa kita harus menyembah? Kalau kata-kata itu muncul dari para bodhisattva, mestinya kita, oleh karena itu kita memuja para bodhisattva terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, para bodhisattva adalah yang mengemban karena batin welas asih, mereka katakan lahir dari bodhisattva. Apa yang menjadi sebab dari bodhisattva? Penyebabnya adalah welas asih atau karuna dan kebijaksanaan. Maka karuna adalah welas asih dan sebagainya. Kita bisa juga kebijaksanaan yang tidak melihat, yang kebijaksanaan yang non-dual. Bodhicitta adalah seperti dikatakan dalam sutra doktrin omnip. Semua fenomena adalah sama di dalam ranah dharma. Semua fenomena ditahu bahwa mereka itu muncul bergantung, dan mereka tidak punya, dan bisa diketahui. Kedua kebenaran bisa juga diajaran bahwa mereka punya esensi yang sama, maka batin yang muncul dalam para bodhisattva dengan demikian, ini adalah yang disebut sebagai bodhicitta para bodhisattva. Batin yang bersahabat, karena berdasarkan welas asih, batin yang tidak bernoda karena upeka, batin yang tidak terhalangi. Ketiga penyebab dari batin ini adalah welas karuna, adalah kebijaksanaan sempurna, dan kemudian bodhicitta. Ini dikatakan bahwa akarnya adalah bodhicitta. Karena welas asih juga adalah ini adalah juga kebijaksanaan tertinggi non-dual yang juga dan karena pengampunan itu juga dikatakan adalah benih dari panen yang mulia dan sebagainya. Dan sama halnya seperti kemuliaan dari biji-bijian beras dan sebagainya,
benih, air, dan kematangan adalah esensial pada awal, tengah, dan juga pada akhir. Sama juga selama 3 waktu, welas asih dikatakan adalah esensial untuk panen yang terbaik dari para Buddha. Jadi untuk seorang pemraktek Buddha Dharma, dan terutama bagi pemraktek bodhicitta dan sebagainya, welas asih adalah sangat penting. Bukan hanya itu, sebagai manusia, kita harus tahu bahwa welas asih adalah akar dari semua kebahagiaan kita. Bahkan kalau kita melihat binatang pun, kalau mereka membantu, saling bantu, mereka senang dengan temannya. Kalau menyakiti, mereka tidak bahagia dan tidak senang dengan. Sama halnya sebagai manusia juga, kalau kita tetap damai dengan yang lain, kita juga bisa menciptakan kedamaian untuk semua manusia maupun binatang lain. Jadi welas asih itu dikatakan adalah itulah yang benih menjadi panen kebudayaan. Karena saya akan karena welas asih ada merasa duka, melihat duka yang lain, supaya memberi perlindungan kepada makhluk yang berduka tanpa kecuali. Saya berpikir tanpa keraguan saya akan mengambil semua orang dunia ini yang saya akan mengeluarkan mereka dari duka dan menyatukan mereka dengan kemudahan. Anda harus melihat apa yang menjadi sebab dari duka, apa yang kondisi yang menciptakan duka ini, dan demikian Anda bisa minimalisir kondisi-kondisi dan menghilang. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan mereka dari duka. Jadi jadi pandangan tentang kesunyatan betapa dalamnya, kalau tidak disatukan, tidak digabungkan dengan welas asih atau karuna, itu kalau tidak bisa mencapai kemudian. Kalau Anda bisa menggabungkannya, Anda bisa menjalankan jalan para bodhisattva dan bisa mengkombinasikan kebijaksanaan dan metode. Kalau tidak bisa. Tanpa karuna, welas asih, tanpa menggabungkannya dengan prajna, Anda tidak bisa melakukan itu, tidak bisa napak jalan. Di dalam persidangan dikatakan, siapa dengan inteligensi yang akan menghina tindakan-tindakan yang diawali oleh welas asih dan prajna atau kebijaksanaan yang mendalam yang dijelaskan di dalam Mahayana. Walaupun bodhicitta setelah dibangkitkan, kalau kemudian itu tidak dibasuh berulang-ulang kali dengan air welas asih, maka himpunan-himpunan tidak akan diakumulasi. Dalam kasus ini orang kita akan keluar dari duka sampai mencapai nirvana dari para savaka dan para pratikya Buddha. Walaupun keadaan yang tertinggi yang tanpa hingga dicapai, kalau dipisahkan dari kematangan dari welas asih, dalam hal ini kita tidak akan menikmatinya untuk waktu yang lama. Juga dalam tahap-tahap para Arya, transmisi dari satu ke yang lain tidak akan bertambah untuk waktu yang lama. Pada awal ada semacam melekatan kepada
aku dan saya yang sangat diikat oleh tindakan dan klise. Apakah tentang diri kita atau yang lain, kita harus menemukan apa yang menjadi penyebab dari duka itu dan menguranginya, meminimalisirnya, membuatnya seminim mungkin. Kalau Anda bisa melakukannya, bisa mengeliminasi sama sekali sebab-sebab itu dari diri kita sendiri. Kalau Anda bisa melakukan itu untuk diri sendiri, Anda bisa melakukannya untuk orang lain juga. Dan oleh karena itu, saya menyemak kepada welas asih para migran yang welas asih bagi mereka yang lahir berulang kali yang tidak berdaya seperti kincir air. Para orang duniawi yang dulunya sangat melekat kepada milikku dan mencengkeram aku, melihat bahwa diri itu eksis dengan sendiri, padahal tidak eksis. Setelah mereka memahami, mereka melihatnya demikian, mereka melekat kepada itu, dan kemudian mereka itu, di mana aku yang dikatakan tadi sebetulnya? Di mana yang memiliki tubuh, ucapan, dan pikiran atau batin? Di mana kita bisa mencari aku yang memiliki mereka? Kalau Anda mencarinya, Anda tidak akan dapat menemukannya. Tapi kepada pikiran kita, kepada batin kita, seolah-olah ada aku yang menjadi penguasa tubuh, ucapan, dan pikiran. Tapi di mana aku itu? Kalau kita mencarinya, kita tidak bisa betul. Ada penarahan 7 bagian untuk menganalisa kereta dan sebagainya yang dipakai untuk mencari identitas aku atau milikku. Oh, ini ada serangga nih. Dan mengenai diri saya sendiri, kata Simonas, saya adalah biku Buddhis, saya seorang biksu. Saya adalah biksu Shakyamuni. Tapi kalau saya mencari aku, orang itu yang biksunya Shakyamuni, saya tidak bisa menemukannya. Dan nanti kemudian kita akan lihat pada bab ke-6 di bait 34-35 dalam bumi ke-6, 34-35-36 itu akan dijelaskan. Apakah itu berarti bahwa semua hal itu tidak eksis? Jadi semua itu hal-hal yang bergantung pada hal lain. Jadi walaupun semua itu kosong. Kalau kita lihat bait ke-38 ya A, B, kita bisa melihat walau semua hal itu sunyi, mereka diproduksi dengan sangat meyakinkan dari kesunyian. Tapi ini bisa dieliminasi melalui pemahaman tentang penimbulan yang bergantungan atau kesunyian. Nomor 10 개발로 라다고 주고 코에 참고 시리즈는 나는 매발라 투보 서버 띵서고 발음 terus ada timbul itu bahwa ini adalah milikku dalam semua objek yang mencengkeram aku, karena mereka yang para duniawi ini mereka dari semua aspek samsara, mereka selalu berulang-ulang kali dari sendiri. Mereka tenggelam dengan
Tapi mereka membuka upaya yang sangat luar biasa. Dan mereka sendiri cenderung turun, tapi bisa ditarik ke atas dengan upaya yang sangat karena mereka punya 3 hal yang dari mereka yang cacat yang tidak tahu tindakan yang kelahiran kemarin. Mereka dihantam terus dengan duka dan duka perubahan dan sebagainya. Mereka tinggal di dalam sana tanpa mencapai pembebasan itu, karena para bodhisattva merasa iba melihat itu, mereka kemudian membangkitkan ulas asih, dan dikatakan juga dalam teks awal saat bab bumi satu, mereka melihat mereka dalam samsara, para bodhisattva melihat samsara sebagai bulan dalam air yang bergerak, sebagai satu refleksi yang lewat sangat cepat dan kosong dari sifat intrinsik diri sendiri. Demikian kalau kita melihat refleksi atau pantulan bulan di dalam sebagian dari air yang cerah, yang ada riak-riaknya, saat ada angin yang lewat, kita seperti lihat pada persepsi langsung dari objek yang pernah dilihat beserta dengan bulan yang hancur karena riak-riak itu, maka para mulia itu melihat ini satu situasi yang menjelaskan kedua sifat ini. Kemudian ketidakkekalan dalam setiap momen dan kekosongan dari setiap. Dan kemudian saya agak ketinggalan, sorry. Kemudian para bodhisattva melihat mereka dalam samsara demikian, kemudian mereka itu timbul dalam keinginan mereka untuk mencapai kebudayaan yang sempurna, yaitu penyebab dari rasa dari amrita dharma yang suci yang menghancurkan duka semuanya. Jadi keinginan untuk menjelaskan ke-10 batin putra para Buddha adalah di bawah kekuasa welas asih atau karuna untuk membebaskan semua orang dalam samsara, karena terdedikasi melalui aspirasi sementara ini mencapai bumi pertama. Pada saat kebijaksanaan bodhisattva yang tak ternodai pegang oleh ulas asih dan sebagainya dikatakan mencapai bumi, karena ini adalah yang menopang semua kualitas-kualitas baik. Kalau ini dibagi dalam 10 pembagian ini, antara ini tidak ada pembagian yang dibuat melalui membedakan aspek dari entitasnya sendiri, sebagaimana para bijak tidak bisa mengungkapkan dan tidak bisa melihat jalan seorang burung di dalam langit. Demikian kalau semua bumi para putra Buddha tidak bisa diungkapkan, bagaimana kita mendengar? Jadi ini semua dijelaskan dalam Abhisamaya Alamkara. Bisa dijelaskan dalam seorang bodhisattva adalah pada bumi pertama para bodhisattva, karena karuna sebagai akarnya atau sebagai dia akan membangkitkan bodhicitta dalam dirinya, dan kemudian menjadi mengenal kesunyataan, itu adalah keadaan kalau kita bisa memahami kesunyataan secara langsung,
dia akan mencapai bumi pertama dari para bodhisattva. Jadi bodhisattva yang pertama pada bumi itu melihat mereka dalam samsara itu sebagai tidak memiliki hakiki sendiri atau dan seperti yang dikatakan tadi, ini adalah yang dinamakan yang pertama karena mereka berdedikasi. Kalau 100.000 doa yang dilakukan oleh para bodhisattva yang telah mencapai bumi pertama, termasuk juga dalam aspirasi Samantabhadra, disebut juga dan sebagainya dalam Sravakayana. Ada juga bumi-bumi para Sravaka juga memasuki dalam Mahayana. Kita juga ada 10 bumi para bodhisattva juga, dan sebagaimana kita bisa seorang bodhisattva seperti di dalam sutra ini dengan sifat praktek oleh para agung dan apresiasi yang agung di bumi pertama. Ini adalah bumi yang tidak demikian juga para bodhisattva juga telah melalui ini semua, tapi dia belum mencapai bumi bodhisattva tertinggi. Jadi karena melalui praktek itu orang cakap. Dan kalau dia telah masuk di bumi pertama, yaitu yang sangat bermudita, dia mencapai bumi itu. Inilah pencapaian batin itu yang melewati semua yang biasa dikatakan bodhisattva dan bukan yang lain. Oleh karena itu dia disebut seorang Aryan. Dan seperti diajarkan juga bahwa bodhisattva adalah istilah bagi mereka sattva yang sangat berani, penuh keberanian, yang telah punya realisasi dalam kenapa itu belum mencapai pencerahan. Katakan tidak. Kenapa pencerahan belum pencerahan itu bukan sesuatu yang hanya dalam imajinasi. Pencerahan itu tidak dicapai, pencerahan tidak ada rujukannya. Tathagata tidak mencapai pencerahan karena dia tidak mendapatkan semua fenomena. Karena tidak merujuk kepada semua fenomena, kita mengatakan itu adalah pencerahan. Demikian kita mengatakan bahwa pencerahan seorang Buddha adalah apa yang diungkap, tapi sebenarnya yang diungkapkan bukan demikian. Mereka yang membangkitkan batin terhadap pencerahan dan menciptakan batin yang ada dalam pencerahan, kita mengatakan bahwa kita akan membangkitkan batin ini terhadap yang menuju kepada pencerahan. Pencerahan yang kita dengan ini kita bangkitkan batin ini eksis. Mereka bukan para bodhisattva. Sekarang adalah sesi kita sampai di sini saja hari ini. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Good morning, Your Holiness. Thank you for your teaching today. My name is Terima kasih. I'm from Pendeling Dharma Center in Vietnam. It is truly my honor and privilege today to be a moderator of the Asian teaching. Bu Maici ini dari Hanoi, ini adalah moderator dari ajaran teaching Asia Tenggara ini.
precious ini data di teaching. organisasi untuk memberi We're manfaat kepada extremely semua happy makhluk and hidup. extremely fortunate to receive Kita teaching sangat Text bahagia dan actually sangat lead the way of beruntung Master Acharya untuk Chandrakirti. mendapat Thank you so ajaran much, Your Holiness. memasuki jalan tengah I truly benefited today Arya from Chandra. your teaching. Terima So kasih. now we shall Saya start sangat with the mendapat manfaat question dari and ini. answer. Pertama, kita Our first akan mulai dengan questions come from tanya Miss jawab. Lim Ing Se from Pertanyaan pertama, Singapore. Proceed with Lim the Eng Se question, dari Miss Lim. Singapura. Your Jadi pertanyaan Holiness, pertama Buddha ini dari teaches us to cut our Your attachment Holiness. to all phenomena. Sang Buddha How can we mengajarkan kita not fall untuk into the memotong trap of kemelekatan kita kepada semua attachment to fenomena. emptiness? Kenapa Thank kita, you. bagaimana kita tidak bisa jatuh ke dalam Dulu perangkap zibu saja, kemelekatan kepada kesunyataan? zik zibu Pada saja, sunnah. zibu ini. Kalau kita Tak ada di pangku saja. kalau melihat memegang objek, kalau kita meninggal atau mengeliminasi, yang kita eliminasikan adalah pencengkeraman itu, yaitu kemelekatan dan mencengkeram satu eksistensi objektif. Ini yang harus kita atasi. Kalau tidak hanya kalau yang kita bukan harus mengatasi hanya mencerap satu objek, bukan itu yang harus kita atasi atau kita buang adalah upaya mencengkeram dan kemelekatan pada objek itu. Dan kalau kita bicara tentang kesunyataan, bagaimana kita jangan menjadi terperangkap oleh kemelekatan terhadap kesunyataan. Kalau Anda sudah familiar dengan pandangan tentang kesunyataan, Anda tidak akan berupaya untuk memegang satu kesunyataan sebagai sesuatu yang solid atau sesuatu yang ini yang terjadi pada saya juga. Pertanyaan berikutnya. Thank you, Your Holiness. Our next question will move Terima kasih, Your on to Holiness. Sati Fu Yang Yuan Han berikutnya from Malaysia. ada Sati Fu Yuan Han dari Perak, Unmute Malaysia. your microphone, yes. Tashidele, Your Holiness, I'm Sati from Malaysia. Tashidele, yang mulia, saya Sati dari Malaysia. Bagaimana kita bisa mengatasi nafsu dalam diri kita yang seperti lubang yang tanpa akhir? Mengenai itu, kita punya semacam impuls kita karena kita terbiasa, karena kita ada keterbiasaan. Jadi ada semacam. Tapi kalau kita memakai inteligensi kita, kita bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Anda bisa melihat bahwa semua hal nampak kepada kita seolah-olah mereka punya eksistensi yang dari dirinya sendiri. Tapi kalau Anda bisa melihat bahwa semua hal itu tidak eksis sama dengan seperti mereka nampak, dan dalam kuantum fisik dikatakan bahwa fenomena itu seperti punya eksistensi objektif, tapi sebenarnya tidak ada yang objektif dari dirinya sendiri. Jadi kalau Anda punya nafsu yang ini, Anda harus melakukan hal yang sama. Tentu kalau kita bicara tentang nafsu, dan kita bicara tentang kemelekatan kepada hal-hal. Tetapi, kalau Anda betul-betul Anda punya keinginan untuk bumi para bodhisattva, bagaimana saya bisa betapa menyenangkan kalau saya punya pengalaman. Ini akan terjadi karena pengenalan yang lama dengan ajaran-ajaran ini. Tapi kemelekatan dan kita harus mengatasi kemelekatan yang seperti impulsif yang tidak terkendalikan itu. Karena kita ke USA. Hanno Kirk dari West Virginia, USA. Bagi jutaan mereka yang mereka yang dalam pengungsian dan mereka yang menderita dari kelaparan,
apakah itu karma? Zaman sekarang kita harus mikir tentang sebab dan juga kondisi. Penyebab adalah karma-karma yang, tapi ada kondisi-kondisi. Tapi ada kondisi-kondisi juga yang harus diperhitungkan juga. Tanpa membantu makhluk lain, kalau kita menghindari dan tidak membantu mereka, dan membiarkan mereka sebagaimana ada, itu juga menciptakan satu kondisi untuk duka mereka, untuk penderitaan mereka. Jadi bagi mereka punya karma. Kalau kita bisa membantu, saling membantu, kita akan menghindari menciptakan kondisi yang membuat mereka itu menderita, supaya mereka tidak mati kelaparan dan sebagainya. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka, dan tapi kalau memang kalau demikian tidak bisa juga tanpa kalau kita sudah melakukan, baru kita bisa ngomong tentang karma. Tapi kita jangan hanya menyalahkan karma saja. Kita seolah-olah mendapat alasan, seperti ada alasan untuk tidak membantu, karena kita malas. Kalau kita malas, itu karma kamu. Dan kita tidak punya keberanian untuk bekerja untuk kebaikan yang lain. Itu salah. Hanya menyalahkan karma sendiri, itu salah. Tapi walaupun sebabnya ada di situ, agar dia bisa menjadi matang, karma itu harus perlu kondisi. Ada kondisi yang membantunya untuk menjadi matang, untuk terwujud. Dan oleh karena itu, kalau mengenai sebabnya, kalau kita bisa melakukan, kalau kita punya purifikasi dengan pengakuan, dan kita juga mendalami dharma dengan kita bisa mengeliminasi sebab-sebab dari karma itu. Tapi kita harus hati-hati jangan menciptakan kondisinya. Now we moving on to the question number 4. Mr. Tri Utami from Indonesia. Miss Utami, please. Ini sekarang Tri Utami dari Jakarta, Indonesia. Unmute your microphone, please. Good morning, Your Highness. My name is Tri Utami. I'm from Jakarta. Nama saya Tri Utami dari Jakarta, Indonesia. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan tanpa kemelekatan terhadap kebaikan, tanpa kemelekatan dari tindakan. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang apapun yang kita pikirkan, belum tentu itu adalah terikat dengan kemelekatan. Kalau kita dengan pembangkit bercita untuk mencapai kebudayaan, kalau kita membantu makhluk lain, tidak ada kemelekatan di situ. Jadi ada perbedaan. Kita bisa melihat ada perbedaan di situ. Jadi kita harus menggunakan baik kebijaksanaan maupun cara-cara yang mahir, dan dengan bantuan dari kebijaksanaan yang melihat bahwa semua hal tidak seperti bagi mereka nampak secara objektif, tapi bahwa mereka itu timbul secara bergantungan. Anda bisa melihat dan berpikir seperti itu untuk mengatasi duka, dan juga punya satu gairah untuk praktek-praktek yang untuk mengatasi duka. Itu bisa kita lakukan. Kita punya semangat untuk itu. Jadi para bodhisattva, mereka seperti seolah mempunyai kemelekatan terhadap membantu makhluk-makhluk lain, seolah-olah mereka punya kemelekatan. Tapi sebetulnya itu bukan kemelekatan. Walaupun mereka itu bersemangat, sangat bersemangat. Tapi bagi kita, waktu kita tertarik kepada sesuatu, itu seperti suatu dorongan yang tidak terkendali. Nah, itu beda, itu yang menciptakan kemelekatan. Thank you, Your Holiness. We now invite Sandy
Kehasuncharan from Thailand. She will now pose the 5th question. Sekarang Sandi Kehasuncharan Miss Sandi, dari Bangkok, Thailand. Your Holiness, what can we do to cope with the situation? Apa yang harus when kita we are lakukan surrounded supaya by kita people bisa of different opinions and ego? Thank you. bagaimana kita mengendalikan diri kita saat kita dalam situasi di mana kita dikelilingi oleh orang-orang yang berpendapat berbeda dan ego. Bagaimana kita bisa mampu bertahan. Jangan kita ikuti hanya yang tiba-tiba secara insting yang keluar, atau kita harus memakai, jangan langsung kita punya reaksi langsung, kita harus memakai inteligensi kita. Ada banyak hal yang berbeda yang terjadi di dalam dunia ini. Anda harus berpikirkan yang jangka waktu panjang, manfaat yang jangka waktu panjang. Tentu kalau Anda bisa memikirkan kesunyataan, pandangan kesunyataan, tapi tanpa itu semestinya harus memikirkan manfaat jangka waktu panjang. Dan berupaya berpikir tentang integritas dirimu sendiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain dengan mudah. Dan Anda tidak jadi korban mereka, katakanlah begitu. Tentunya orang-orang akan menggunakan mereka pakai iri hati dan kesombongan dan sebagainya untuk mencari nafkah. Tapi tanpa dipengaruhi oleh hal-hal itu, semestinya Anda harus memikirkan manfaat jangka waktu panjang. Kita lihat para bodhisattva, mereka berbicara tentang membantu semua makhluk tanpa kecuali kedengarannya seperti mereka arogan, tapi sebetulnya tidak. Kalau Anda punya tekad seperti itu untuk bekerja untuk manfaat semua makhluk, itu bukan arogansi, itu bukan kesombongan. Tapi sebenarnya Anda sebetulnya memikirkan semua berbagai sebab dan kondisi yang bisa membawa hasil seperti itu supaya terwujud untuk membantu semua makhluk yang ada. Jadi di dalam arogansi dan kesombongan itu, salah satu kebanggaan itu, yang kebanggaan itu berdasarkan penalaran. Tetapi yang akan merusak kita adalah kesombongan yang tidak punya dasar penalaran yang intelijen. Para bodhisattva itu punya kebanggaan yang berdasar penalaran. Mereka punya keberanian untuk bekerja untuk semua makhluk hidup. Bahkan kalau kita bicara tentang seorang individu yang biasa saja, tapi kalau punya dedikasi terhadap kesejahteraan semua makhluk yang lain, mungkin mereka sudah punya keberanian seperti itu untuk bekerja. Seperti Mahatma Gandhi, dia tidak arogan, tapi dia sangat bertekad dan dia punya keberanian untuk membantu yang lain. Seperti Martin Luther King juga dan sebagainya. Dan Bishop Tutu, Uskup Tutu, mereka punya dedikasi terhadap, mereka berdedikasi untuk kesejahteraan yang lain. Ini bukan arogansi, tapi ini adalah keyakinan diri dan keberanian. Jadi ini mereka punya alasan yang kuat. Ini jangan ditolak, tetapi justru kita harus mencontohkan mereka. Pertanyaan berikutnya. Now we have two last questions, Your Holiness. Now I would like to invite Miss Trần Luong Khánh Giao from Vietnam. Miss Trần Luong Khánh Giao dari Ho Chi Minh, Vietnam. Your Holiness. Can Your Holiness Selamat pagi, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia bisa membagi pikiran Anda tentang jalan tengah Tambajamaka, pendekatannya dengan persamanya dengan ilmu, bekerja bersama-sama dalam Buddhism?
Kalau kita bicara dengan Buddha Dharma dan sains, ilmu sains, kalau kita ngomong secara umum, kalau kita melihat ilmu sains, sebetulnya sains itu terfokus kepada materi eksternal, tapi tidak terhadap batin internal kita. Jadi tidak banyak investigasi yang dilakukan dalam batin, dunia batin dan psikologi. Tapi sebaliknya Buddha Dharma telah melakukan banyak sekali riset dan analisa tentang batin, banyak sekali yang sangat mendalam. Dan oleh karena itu dalam tradisi India dan terutama dalam Buddha Dharma kita punya pengungkapan tentang batin yang sangat luas dan emosi yang sangat penjelasannya sangat luas sekali. Jadi dalam sains modern banyak hal yang mereka belum pelajari, belum yang mereka bisa pelajari dari kami, dari kita, dari para Buddha. Karena pembelajaran batin dan emosi yang luar biasa yang telah dilakukan. Jadi Buddha Dharma terfokus banyak yang bisa disembahkan oleh Buddha Dharma kepada sains dari segi psikologi dan sebagainya. Tapi dalam sains kita punya teknologi-teknologi yang sulit bagi pakar Buddhis. Seorang geshe tidak bisa menciptakannya, tidak. Dengan pemahaman tentang batin dan psikologi mereka. Thank you, Your Holiness. Batin dan emosi. Our last question today. Terima kasih, Your Holiness. Pertanyaan terakhir, Supontip Chograngsi di Bangkok, Thailand. Please unmute your microphone, please, Miss Chograngsi. Your Holiness, Yang mulia, ajaran Dharma apa yang mestinya kita jalankan untuk menyembuhkan diri kita dalam dunia pandemi. Pandemik ini adalah di mana-mana di dunia ini sekarang. Tentu banyak yang melakukan riset dan analisis dan sebagainya, dan kita perlu memperhatikan mereka apa yang dikatakan oleh para risetnya. Tapi kalau dari satu sisi kita bisa katakan ini saya karma supaya kita tidak menyalahkan orang lain, walaupun ini akan sedikit membantu. Tetapi mengenai pandemi ini para dokter dan perawat melakukan mereka sekuat-kuat tenaga mereka untuk membantu makhluk lain. Dan juga orang yang menderita, jangan putus asa, tapi dengarkan instruksi dan nasihat yang diberikan kepada dokter dan perawat seperti memakai prokes, pakai masker dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Meskipun kita melakukan berbagai upaya, tetapi tetap juga kita kena terinfeksi coronavirus. Ya, pada saat itu, kalau Anda percaya pada Tuhan Pencipta, Anda harus punya keyakinan dalam pada Tuhan itu. Tapi Anda bisa juga berkeyakinan pada makhluk-makhluk yang atau kekuatan-kekuatan lebih tinggi. Thank you.
Kalau orang yang malas, orang-orang malas akan menyalahkan karma. Semuanya, oh ini karma itu. Berarti karma itu bisa dirubah. Your Holiness, with our utmost gratitude and strong devotion to you, kami mengucapkan terima kasih. so much for your teaching today. Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk ajarannya hari ini. Have benefited from your Saya teaching today. yakin banyak orang yang mendapat manfaat dari ajaran Insights. yang mulia. From deep of our heart, Pengetahuan we dan wish you inspirasi very long life. dari lubuk hati And kita. may all your Kami wishes doakan umur panjang quickly fulfilled, can be under your dan guidance. supaya semua All your harapan teachings in all the Your lifetimes Holiness itu bisa until terwujud enlightenment. dan Thank you again so much, His semua Holiness. kehidupan sampai mencapai And pencerahan. we Terima kasih wish sekali to lagi see you tomorrow. Yes, Thank you. tomorrow. dan kita bertemu lagi See you again besok. tomorrow. Terima kasih.